Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat-surat pendek dan kita akan masuk ke pembahasan tafsir surat Ad-Duha. Di halaman 21, qala al-musannifu waffaqahullah, penulis berkata, semoga Allah memberinya taufik, tafsiru suratil duha, tafsir surat Ad-Duha. An Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakum laylataini aw thalathan faja'at imra'atun faqalat ya Muhammad inni la arju an yakuna shaytanuka qad tarakaka lam arahu qarabaka mundu laylataini aw thalathah. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى متفق عليه. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin membawakan hadis yang menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya surat Ad-Duha. Hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu saat Rasulullah jatuh sakit. Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yakum lailataini aw thalathan. Hingga beliau tidak dapat bangkit selama 2 atau 3 malam. Bangkit untuk salat malam. Faja'at imra'atun faqalat. Maka datang seorang perempuan, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka." Sesungguhnya aku berharap kalau setanmu itu telah meninggalkanmu. Maksudnya apa? Si perempuan ini dia mengira bahwa wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW itu bukan turun dari Allah, melainkan bisikan setan. Makanya dia berkata seperti itu. Aku berharap semoga setan yang biasa membisikkan kepadamu telah meninggalkanmu. Lam arahu qarabaka mundu lailataini aw thalathah. Aku tidak melihatnya di dekatmu sejak 2 atau 3 hari. Yaitu karena Nabi SAW jatuh sakit. Sampai perempuan ini berkata demikian. Tentu maksud dan tujuan si perempuan ini adalah untuk menjatuhkan Nabi, ya, mengejek dan sebagainya. Fa anzalallahu azza wa jal, maka karena hal tersebut Allah Ta'ala turunkan surat Ad-Duha ini. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Qala asy-syarih waffaqahullah, ini penjelasannya. Qauluhu falam yakum lailataini aw thalathan, tidak bisa bangkit 2 atau 3, maksudnya adalah 2 atau 3 malam. Maksudnya adalah lam yakun lahu hazzun min qiyamil lail fihima. Jadi beliau tidak mengerjakan qiyamul lail pada 2 atau 3 malam tersebut. Tidak bisa beribadah qiyamul lail. Fanqata'a an da'bihi bis salati lailan lailataini aw thalathan. Sehingga kebiasaan beliau salat malam itu terputus pada saat itu selama 1, 2 atau 3 malam. Lisyakwa allati i'tarathu ay lil maradil ladzi asabahu wa ahata bihi. Disebabkan oleh penyakit yang beliau alami, yang menimpa beliau. Di halaman berikutnya, halaman 22, qala al-musannif waffaqahullah, penulis berkata, beliau membawakan surat Ad-Duha secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى
wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ini jawaban atas perkataan perempuan tadi, ya. Apa kata perempuan tadi? Inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Aku berharap setan yang membisikimu telah meninggalkanmu. Padahal itu kan bukan setan, maksudnya adalah Allah. Karena tidak beriman perempuan tersebut, sehingga berkata bahwa hal yang demikian adalah dari setan, bisikan dari setan dan bukan wahyu dari Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat, hari kemudian, itu lebih baik daripada permulaan, maksudnya dunia. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu akan memberi karunia-Nya kepadamu dan kamu akan ridha, lalu kamu akan ridha. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah Dia, Tuhanmu, mendapati atau menemukanmu dalam keadaan sebagai yatim, kemudian Tuhanmu melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Dia mendapati kamu dalam keadaan bingung, tersesat, lalu memberimu petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Dia mendapati kamu dalam keadaan kekurangan, lalu Dia memberimu kecukupan, kekayaan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Terhadap anak yatim maka jangan berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada dia yang memohon, meminta, jangan dihardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun berkenaan dengan nikmat Rabbmu, maka nyatakanlah, syukurilah. Kemudian di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, aqsamallahu ta'ala bid-duha. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Wa huwa ismu dawi syamsi idza asyraqa wartafa. Dan ad-duha adalah nama bagi cahaya matahari, idza asyraqa wartafa, jika dia telah menyingsing, naik ke atas, seperti di waktu pagi ketika terbit matahari, itu namanya cahayanya namanya duha. Jadi ad-duha itu waktu atau cahaya matahari pada saat tersebut, namanya ad-duha. Wal muradu bihi huna an-nahar kulluhu. Kan tetapi di sini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, maksud ad-duha adalah siang secara keseluruhan, bukan hanya pada waktu tersebut. Kita baca penjelasannya. Qala asy-syarih waffaqahullah. Qauluhu wal muradu bihi huna an-naharu kulluhu. Yang dimaksudkan di dalam surat ini ad-duha adalah waktu siang seluruhnya, ai fi hadhil ayah. Maksudnya di dalam ayat ini, karena ada perbedaan makna. Kata ad-duha tidak berarti di setiap ayat bermakna seluruh siang secara keseluruhan, tidak. Ada ad-duha dia bermakna siang secara keseluruhan dan juga tidak bermakna demikian. Ai fi hadhil ayah, maksudnya siang secara keseluruhan hanya pada ayat ini. Maksudnya di dalam ayat ini maknanya itu gitu. Li'annahu waqa'a muqabilan lil-lail. Karena di dalam ayat ini kata ad-duha itu berhadapan dengan kata al-lail, malam. Maka ketika ad-duha berhadapan dengan kata al-lail, maka ad-duha artinya an-nahar, siang, dan lail malam.
Bukan ad-duha di sini maknanya bukan berarti cahaya matahari ketika terbit. Seperti itu. Faqala Allah, maka Allah Ta'ala berfirman, wad-duha wal-laili idza saja. Demi duha dan juga malam apabila telah sunyi. Maka dimaksud atau yang dimaksud dengan ad-duha di sini adalah siang secara keseluruhan. Walafdzud duha lahu fil Qur'ani ma'nayan. Jadi kata ad-duha, lafaz ad-duha itu memiliki dua makna di dalam Al-Qur'an. Ahaduhuma, yang pertama, an-nahar kulluhu, yaitu siang secara keseluruhan sebagaimana di dalam ayat ini. Idza waqa'a muqabilan al-lail, jika dia berhadapan dengan kata al-lail, bersanding dengan kata al-lail, maka ad-duha maksudnya an-nahar, siang secara keseluruhan. Wa minhu hadhil ayah, dan termasuk yang bermakna demikian adalah ayat di dalam surat Ad-Duha ini. Wa qauluhu ta'ala, dan juga di dalam firman Allah Ta'ala, wa anqasha laylaha wa akhraja duhaha. Di sini juga maknanya adalah naharaha, siang, waktu siang. Surat An-Nazi'at ayat 29. Kemudian makna yang kedua, tadi kan makna yang pertama adalah Ad-Duha dengan makna siang secara keseluruhan. Adapun yang kedua maknanya adalah awwalun nahar, ya, permulaan siang, bukan siang secara keseluruhan, akan tetapi awalnya, maksudnya pagi, waktu pagi. Idza lam yaqa' muqabilan al-lail, jika tidak bersanding dan berhadapan dengan kata al-lail, ad-duha. Kalau dia berdiri sendiri tidak bersanding atau berhadapan dengan kata al-lail, maka maknanya adalah waktu pagi. Sebagaimana telah dijelaskan, ismu dawi syamsi idza asyraqa wartafa, nama bagi cahaya matahari jika terbit, itu ad-duha. Jadi ada dua makna. Jika bersanding dengan kata malam al-lail, maka artinya apa? Siang secara keseluruhan. Akan tetapi jika dia tidak bersanding dengan al-lail, dia berdiri sendiri, maka dia bermakna pagi hari. Atau bersanding dengan kata ashiyah, waqa'a muqabilan al-ashiyah. Jika bersanding dengan kata al-ashiyah, maka ad-duha di sini maknanya adalah waktu pagi. Karena ashiyah itu adalah permulaan malam, maksudnya sore, disebut ashiyah. Wa minhu qawluhu ta'ala ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari, di saat mereka melihat hari kiamat itu, ya, karena saking dahsyatnya, mereka merasa seolah-olah hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari saja. Jadi di sini ashiyah kan waktu sore, ad-duha adalah waktu pagi. Sehingga ad-duha di sini maknanya hanya satu, yaitu awalun nahar, permulaan siang, maksudnya pagi. Adapun jika bersandingnya dengan al-lail, maka maknanya adalah siang secara keseluruhan. Fad-duha al-muqabil al-'ashiyyah huna huwa awalun nahar wal 'ashiyyah akhiruhu. Jadi kata ad-duha yang bersanding atau berhadapan dengan kata al-ashiyah di dalam ayat ini adalah awalun nahar. Makna ad-duha di sini adalah permulaan siang, maksudnya pagi. Wal ashiyah akhiruhu. Adapun al-ashiyah, makna ashiyah adalah akhir dari waktu siang, maksudnya sore. Seperti itu. Jadi ada dua makna ya untuk kata ad-duha di dalam Al-Qur'an. Kemudian قال المصنف وفقه الله وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم فقال جوابا للقسم وبالليل. Jadi Allah Ta'ala juga bersumpah dengan waktu malam, إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه, jika telah sunyi dan juga telah gelap.
ala atinaihi bi rasulih sallallahu alaihi wasallam faqala jawaban lil qasam ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini menjadi jawaban dari firman Allah Ta'ala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Atau dia menjadi apa? Qasam itu sumpah. Jadi Allah bersumpah dengan malam. Kenapa? Karena jawabannya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Jadi kalau seandainya sudah malam, sunyi, dan juga gelap, itu kan biasanya tidak ada petunjuk. Ya, tidak ada petunjuk, ini seolah-olah kita kesepian dan kita tidak tahu arah jalan kemana. Maka Allah Ta'ala berkata, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, menelantarkanmu, dan juga tidak membencimu. Ai ma tarakaka rabbuk. Maksudnya adalah Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wa ma abghadaka bi ibta'il wahyi wa ta'akhurihi anka. Dan juga tidak murka kepadamu. Tuhanmu juga tidak murka kepadamu dengan menerlambatkan atau mengakhirkan penurunan wahyu. Karena kan Ad-Duha ini turun seolah-olah sebagaimana perkataan perempuan tadi, seolah-olah Allah Ta'ala itu tidak menurunkan wahyu lagi. Maksudnya adalah mengakhirkan wahyu tersebut. Seolah-olah pengakhiran penurunan wahyu menjadi bentuk murka Allah kepada Nabi Muhammad. Padahal enggak. Maksudnya bukan seperti itu. Sehingga diturunkanlah ayat ini. Wa hadza lahu min rabbih fid dunya. Dan ini bagi Nabi Muhammad SAW dari Rabbnya, dari Tuhannya di dunia. Tsumma basyarahu, kemudian Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad bima lahu fil akhirah, dengan apa yang akan menjadi miliknya di akhirat nanti. Faqala, maka maka Allah Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Falid daril akhirah khairul laka min darid dunya. Maka negeri akhirat lebih baik daripada dunia ini. Wala sawfa yu'tika rabbuk. Dan sungguh kelak Tuhanmu akan memberikanmu karunia. Min mazahiril in'am wa maqamatil ikram fil akhirah. Dari kenikmatan-kenikmatan dan juga kedudukan yang mulia di akhirat. Fatarda, maka engkau pun wahai Muhammad akan ridha dengan apa yang telah diberi oleh Tuhanmu. Wa ilahuna tamma jawabul qasam bimuthbataini ba'da manfiyaini. Dan sampai sini selesailah jawaban dari sumpah dengan dua hal. Dua hal yang ditetapkan dan dua hal yang dinafikan. Maksudnya apa? Kita baca syarahnya. Qauluhu, perkataan penulis, wa ilahuna tamma jawabul qasam bimuthbataini ba'da manfiyaini. Sampai ayat sini sempurna, selesai jawaban sumpah dengan dua hal yang ditetapkan dan dua hal yang dinafikan. Ai bi amrayni uthbita ba'da amrayni nufiya. Jadi jawaban sumpah di sini adalah dengan dua hal yang ditetapkan oleh Allah setelah Allah Ta'ala menafikan dua hal. Jadi ada dua hal yang dinafikan, lalu setelah itu ada dua hal yang ditetapkan oleh Allah untuk nabinya. Kita baca penjelasannya apa yang ditetapkan dan apa yang dinafikan. Fa'ammal manfiyani, adapun dua hal yang dinafikan, yang ditolak. Fal awal, yang pertama adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ma wadda'aka rabbuk. Allah Ta'ala tidak menelantarkanmu, tidak meninggalkanmu. Ini dinafikan oleh Allah. Jadi ini jawaban atas perkataan perempuan tadi. Maka Allah bantah, aku tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, seperti itu. Ai ma tarakaka. Maksudnya Tuhanmu, Rabbmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Wal akhar, dan yang kedua, hal yang dinafikan yang kedua adalah di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma qala, dan tidaklah Allah itu wa ma abghadaka, tidak membencimu.
Allah Ta'ala tidak membencimu. Jadi Allah menafikan dua hal. Yang pertama adalah Allah tidak meninggalkanmu, tidak menelantarkanmu wahai Muhammad, dan juga tidak yang kedua tidak membenci dan murka kepadamu. Wa ammal musbatani, adapun dua hal yang ditetapkan setelah dua hal yang dinafikan tersebut. Yang pertama adalah fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Jadi Nabi SAW sudah dijamin oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah kedudukannya nanti di akhirat. Wal akhir, dan yang kedua fi qaulihi, di dalam perkataan atau firman Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Allah Ta'ala akan memberikanmu karunia dan engkau pun akan ridha atas apa yang diberikannya. Seperti itu. Dan yang Allah akan berikan kepada seorang hamba tersebut ada dua, sebagaimana yang telah dijelaskan. Yang pertama adalah kenikmatan di akhirat dan juga kedudukan yang mulia di akhirat nanti. Kemudian di halaman 24, qala al-musannif wafaqahullah, penulis semoga Allah memberinya taufik, berkata, thumma syara'a yudzakiruhu bima amtanna bihi alaihi fid dunya faqala alam yajidka istifhama taqrir. Kemudian Allah Ta'ala mulai menyebutkan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad di dunia ini. Alam yajidka, bukankah Allah Ta'ala mendapatimu? Istifham takrir. Ini istifham takrir. Apa itu istifham takrir? Nanti kita jelaskan. Ay wajadaka, menemukanmu. Yatiman, dalam keadaan yatim. La ummalaka wala ab, kamu dalam keadaan tidak memiliki ibu dan juga bapak. Bal mata abuhu wa huwa hamlun wa matat ummuhu wa huwa sagirun la yaqdiru 'ala al-qiyami bi masalihi nafsihi. Akan tetapi malah ayah Nabi Muhammad SAW wafat dalam keadaan beliau masih di dalam kandungan. Ya. Wa matat ummuhu wa huwa sagir. Dan ibu beliau wafat dalam keadaan beliau masih kecil. La yaqdiru 'ala al-qiyam bi masalihi nafsihi. Tidak dapat beliau untuk mengurus dirinya sendiri saja. Hal-hal kebutuhan yang hanya khusus dirinya saja beliau belum mampu pada saat itu. Fa'awa bi an dhammaka ila man yakfuluka wa ja'ala laka ma wa ta'wi ilaihi. Maka kemudian Allah Ta'ala Maka kemudian Allah Ta'ala melindungimu bi andhammaka ila man yakfuluka. Dengan cara apa? Caranya adalah Allah Ta'ala memberikan atau istilahnya menjadikan bagi Nabi Muhammad seseorang yang memenuhi kebutuhan beliau. Wa ja'ala laka ma'wan ta'wi ilaih. Dan juga Allah Ta'ala menjadikan bagi Nabi Muhammad tempat berlindung. Wa kaffalahu jaddahu Abdul Muttalib thumma lamma mata kaffalahu ammahu Aba Talib hatta ayyadahu binasrihi wa bil mu'minin. Kemudian Allah Ta'ala menanggung hidup Nabi Muhammad SAW dengan perantara kakeknya Abdul Muttalib. Lalu setelah Abdul Muttalib wafat, dengan perantara pamannya Abu Talib. Hatta ayyadahu binasrihi wa bil mu'minin. Sampai Allah Ta'ala menolong Nabi Muhammad dengan pertolongannya wabil mu'minin, dan juga dengan orang-orang yang beriman. Qala asy-syarih wafaqahullah, penjelasannya, qauluhu faqala alam yajidka istifham taqrir wa huwa al-istifhamul matlub itsbatul ma'na al-madhkuri ma'ahu. Istifham taqrir adalah pertanyaan yang tujuannya untuk menetapkan sesuatu yang ditanyakan tersebut. Misalkan, bukankah Allah Ta'ala telah memberikanmu rezeki yang banyak? Ini kan pertanyaan.
bentuknya pertanyaan, akan tetapi maksud dari pertanyaan tersebut adalah untuk menetapkan sesuatu yang ditanyakan tersebut. Bukankah Allah telah memberimu rizki yang banyak? Tentu saja. Kita tetapkan berarti kan. Seperti itu juga di dalam ayat ini. Alam yajidka, bukankah Allah dapati kamu dalam keadaan demikian? Maka jawabannya tentu saja. Itu yang disebut dengan al-istifham atau istifham takrir. Pertanyaan yang tujuannya adalah menetapkan makna yang ditanyakan tersebut. Wa yuqabiluhu al-istifhamul istinkari. Dan lawan istifham takrir adalah istifham inkari atau istinkari. Istifham istinkari. Wa huwa al-istifhamul matlubu inkarul ma'na allazi ma'ahu. Adapun istifham istinkari adalah pertanyaan yang tujuannya untuk menafikan, menolak makna yang ditanyakan tersebut. Fa idza kana istifhaman taqririyan fa huwa lil isbat. Jika pertanyaannya istifham takriri, tujuannya adalah untuk menetapkan makna yang ditanyakan tersebut. Adapun idza kana istifhaman istinkariyan fa huwa lin nafi. Adapun jika pertanyaannya adalah istifham istinkari, maka tujuannya adalah untuk menafikan dan menolak sesuatu yang ditanyakan tersebut. Seperti itu. Kemudian di halaman 25, wa wajadaka dhalla. Dan Allah Ta'ala dapati kamu dalam keadaan bingung tersesat. La tadri mal kitab walal iman. Dalam keadaan kamu tidak mengetahui, maksud tersesat atau bingung di sini adalah Nabi Muhammad pada saat itu tidak mengetahui apa itu Alkitab, Al-Quran maksudnya, dan juga apa itu iman. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui apa itu Al-Quran, apa itu iman. Kemudian Allah Ta'ala memberikan pengetahuan akan hal tersebut. Fahada, maka Allah pun memberinya petunjuk. Fadallaka wa arsyadaka, maka Allah memberimu petunjuk, menunjukkanmu kepada jalan tersebut. Wa arsyadaka, dan juga membimbingmu kepada jalan tersebut. Wa anzala alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan juga hikmah, yaitu as-sunnah atau hadis. Yang kita kenal secara umum adalah hadis. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah Ta'ala mengajarkanmu apa yang sebelumnya engkau tidak ketahui. Qala syarih, penjelasannya adalah qauluhu, perkataan atau firman Allah Ta'ala, wa wajadaka dhallan fadalla, wa wajadaka dhalla, dan Allah Ta'ala dapati kamu dalam keadaan bingung tersesat. La tadri mal kitab walal iman, perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin, tidak mengetahui apa itu Al-Quran dan juga apa itu iman. Faddalalul ladzi wujida alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal mazkuru fi qawlihi ta'ala. Maka maksud dari tersesatnya Nabi, maksudnya apa? Adalah yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dalam keadaan Nabi SAW tidak mengetahui apa itu Al-Quran, apa itu keimanan. Maksud tersesatnya Nabi SAW itu seperti itu. Pada sebelumnya, sebelum diturunkan Al-Quran dan juga apa itu keimanan, Allah ajarkan keimanan, sebelum Allah ajarkan keimanan kepada Nabi Muhammad. Jadi maksud tersesatnya adalah itu, bukan makna yang lain. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dulu kamu tidak mengetahui apa itu Al-Quran, Al-Kitab, dan juga apa itu keimanan. Bukan makna sesat yang lain. Jadi jangan sampai kita maknai, oh Nabi SAW pernah sesat. Enggak seperti itu. Para nabi secara umum sebelum diutus saja sudah berada di dalam keadaan yang baik. Nabi SAW saja dulu pernah sempat terbesit di dalam hatinya untuk pergi ke suatu perayaan atau suatu acara yang diadakan oleh orang Arab. Akan tetapi Allah Ta'ala tiba-tiba Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad pingsan. Seperti itu. Itu penjagaan Allah Ta'ala untuk para nabinya. Jadi tidak pernah sesat.
maksud tersesat di sini adalah dalam keadaan tidak mengetahui apa itu Al-Qur'an dan juga apa itu keimanan. Yang dimaksud adalah itu. Ai ghafilan amma yuradu bika minar risalah. Nabi SAW yang dimaksudkan di dalam atau tersesat yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah ghafil amma yuradu bika minar risalah. Lalai, tidak mengetahui akan apa yang diinginkan darinya dari risalah tersebut. Wa huwa aula ma buyyina bihi hadzal dhalal. Dan ini adalah penjelasan yang paling tepat, yang paling baik untuk kesesatan, kebingungan di dalam ayat ini. Kesesatannya Nabi adalah tidak mengetahui hal tersebut, bukan yang lain. Fa inna aula tafsiril Qur'ani ay yakuna bil Qur'an. Karena tafsir Al-Qur'an yang paling utama adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri, sebagaimana yang telah kita lakukan di dalam menjelaskan tafsiran kesesatan pada ayat ini. Jadi adalah kesesatan di sini adalah maksudnya tidak mengetahui apa itu Al-Qur'an dan juga keimanan sebelum Allah Ta'ala utus. Jadi kita harus menafsirkan terlebih dahulu Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ayat dengan ayat, sehingga lebih nyambung, pasti lebih nyambung, karena Al-Qur'an itu satu sama lain saling menafsirkan. Baru setelah itu ketika kita telah tidak menemukan tafsirnya di dalam Al-Qur'an, kita merujuk kepada hadis Nabi, karena Nabi SAW adalah yang menjelaskan apa yang diturunkan kepadanya, dan dia yang lebih paham mengenai apa yang diturunkan kepadanya, seperti itu. Wa huwa aula ma buyyina bihi hadzal dhalal fa inna aula tafsiril Qur'ani ay yakuna bil Qur'an wa la siyama idza tarana bihi ma yata'allaqu bi irsalil qaul fi amrin yamassu maqaman mahdhura 'ala al-khalqi wa huwa maqamun nubuwah. Apalagi jika berkaitan dengan yang berkaitan dengan risalah, ya, kenabian, maka itu lebih tepatnya ditafsirkan dengan Al-Qur'an lagi. Fa inna tawsi'al kalam fi at-ta'bir an afradid dhalal allazi wujida 'alayha an-nabi 'alayha lin-nabi aw 'alayha an-nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama wallada fi nafsil mutakallimi khata'an 'ala maqamin nubuwah. Jadi seandainya kalau kita membahas kesesatan atau kebingungan Nabi SAW lebih luas, tidak sesuai dengan apa yang telah ditafsirkan di dalam Al-Quran, kita tafsirkan lebih luas lagi dulu. Nabi SAW pernah berbuat ini dan itu, wal'iyadzubillah, itu akan menjadikan kita terjatuh ke dalam kesalahan dalam memahami kenabian. Pernah ada seorang tokoh agama yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu pernah lemparin jambu atau apa gitu. Kalau seandainya Nabi di Indonesia lemparin jambu atau bagaimana itu mungkin salah dalam menafsirkan kesesatan di dalam Ad-Duha ini. Dan juga yang sejenis dengan hal tersebut banyak. Jadi jangan memperluas pembahasan. Kalau sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, sudah kita cukupkan dengan hal tersebut. Begitu juga kalau sudah dijelaskan di dalam hadis, cukupkan dengan hal tersebut. Tidak usah diperpanjang lebar. Fala bayana akmalu min bayanillahi fima yata'allaqu bi nafsihi subhanah. Maka tidak ada penjelasan yang lebih sempurna daripada penjelasan Allah Ta'ala terhadap apa yang berkaitan dengan dirinya, wala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membahas sesuatu yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulnya, maka ya Allah Ta'ala lebih berhak untuk menjelaskan hal tersebut. Penjelasannya Allah mengenai dirinya dan juga Rasulnya itu lebih baik tentunya daripada penjelasan selain dari keduanya. Seperti itu. Kemudian di halaman 26 penulis berkata, qala al-musannif waffaqahullah, qauluhu, firman Allah Ta'ala, wa wajadaka 'aila.
Dan Allah Ta'ala mendapati kamu dalam keadaan aila. Apa itu aila? Maksudnya faqira, dalam keadaan fakir atau kekurangan. Fa'agna, maka Allah pun berikan kamu kecukupan atau kekayaan. Bima saqa ilaika minar rizki, dengan memberikan kepadamu rizki. Wa qanna'aka bihi, dan menjadikan kamu memiliki rasa qanaah, ya, cukup dengan rizki yang diberikan kepadamu tersebut. Qala syarih wafaqahullah, qawluhu bima saqa ilaika minar rizki wa qanna'aka bihi. Maksud perkataan penulis, Allah Ta'ala mencukupkan Nabi Muhammad dengan rizki yang diberikan kepadanya, dan juga memberikan rasa cukup dengan rizki tersebut. Fihi bayanu ma yahsulu bihil gina'ut tam wa annahu murakkabun min syai'aini. Di dalam perkataan penulis ada penjelasan bahwa kekayaan yang sempurna itu bagaimana? Kekayaan yang sempurna dia tersusun dari dua hal. Yang pertama, ahaduhuma rizqun yuhassilu bihil abdu masalihahu, wal akharu qana'atun taqta'u an qalbihi tama' fima siwahu. Yang pertama adalah rizki yang didapatkan oleh seorang hamba, dan itu bisa mencukupi kebutuhannya. Rizki yang bisa mencukupi kebutuhannya. Dan yang kedua adalah rasa qanaah di dalam hati, rasa cukup dengan rizki yang Allah Ta'ala berikan, rizki yang didapatkan oleh hamba tersebut. An qalbihi at-tama', yang mana rasa qanaah tersebut memutus sifat tamak di dalam hati. Tamak dengan kekayaan atau harta selain yang telah dimilikinya. Jadi orang yang kaya adalah orang yang dia pertama memiliki rizki yang mencukupinya, dan yang kedua adalah memiliki sifat qanaah, rasa cukup dengan rizki tersebut. Dengan dua hal ini seseorang menjadi orang yang paling kaya, orang yang sempurna kekayaannya. Seperti itu. Jadi kekayaan yang sempurna itu tersusun dari dua hal. Rizki yang dapat mencukupi kebutuhan seorang hamba, kemudian rasa qanaah, rasa cukup dengan rizki tersebut yang berada di dalam hati seorang hamba. Kemudian di halaman 27, qala al-musannif wafaqahullah, penulis berkata, wa man awaka wa hadaka wa agnaka fa haqquhu muqabalatu ni'matihi bisyukri. Maka dia yang memberikanmu perlindungan, menunjukkanmu kepada jalan yang lurus, dan juga memberikanmu kecukupan, wahai Muhammad, hak yang harus engkau berikan kepadanya adalah mensyukuri nikmat tersebut. Jadi kamu harus bersyukur, wahai Muhammad. Maksud firman Allah Ta'ala seperti itu. Wa minhu ma zakarahu Allah azza wa jalla fi qawlihi, dan cara bersyukurnya bagaimana? Salah satunya adalah yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim maka jangan berlaku sewenang-wenang dengannya. Ai la taglibhu musian muamalatahu. Jangan kita bermuamalah dengan anak yatim tersebut dengan muamalah yang buruk. Wa amma sa'il an dinin aw dunya, orang yang meminta di sini maksudnya ada dua. Dia bertanya ataupun meminta sesuatu berupa harta atau sebagainya. An dinin wa dunya aw dunya, baik dalam perkara agama ataupun dunia. Fala tanhar ay la tasjar bal iqdi hajatahu aw ruddahu birifqin. Maka jangan jangan engkau menghardiknya orang yang meminta, baik perkara dunia ataupun
agama, maka jangan dihardik, bal iqdi hajatahu, akan tetapi penuhilah hajatnya, kebutuhannya, au ruddahu birifqin, atau kalau tidak demikian jawab dia dengan lembut, lemah lembut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun mengenai nikmat dari Rabbmu maka nyatakanlah, syukurilah. Mukhbiran anha, nyatakan maksudnya jelaskan nikmatan yang engkau dapat dari Rabbmu. Fa inna tahaddutsa bi ni'matillahi da'in li syukriha, karena seseorang yang menyebut-nyebut nikmat yang dia dapat dari Allah Ta'ala itu akan menjadikan seseorang tersebut mensyukurinya. Wa sababun fi mahabbatil qulubi liman asdaha fa innal quluba majbulatun ala mahabbatil muhsini ilaiha. Dan itu menjadikan hati kita atau hati orang yang menyebut-nyebut kenikmatan tersebut mencintai dia yang memberikan nikmat tersebut. Fa innal quluba majbulatun ala mahabbatil muhsini ilaiha, karena hati itu memang diciptakan dia mencintai dia yang memberikan kebaikan kepada hati-hati tersebut. Jadi kalau seandainya kita menyebut-nyebut nikmat Allah, itu akan menjadikan kita bersyukur. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyatakan atau menyebut-nyebut nikmat yang kita dapat, tentu bukan demi riya ya, atau sombong, akan tetapi untuk mensyukuri nikmat tersebut. Seperti itu. Kita sudah selesai membahas tafsir Ad-Duha. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan tafsir surat Asy-Syarah, Al-Insyirah. Semoga yang singkat ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan atau hal yang belum jelas bisa ditanyakan langsung. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.